nama kakak Fitri Novita. Nah, kakak ini dari kelas 11-2 farmasi. Nah, di sini kakak mau ngapain coba? Nah, jadi kakak di sini tuh ingin menjelaskan 3 obat. Nah, 3 obatnya itu apa aja sih, Kak? Jadi, pengertian hipertensi yaitu tekanan darah tinggi bukanlah suatu penyakit, tetapi hanya kelainan atau gejala yang timbul oleh penyakit ginjal, penciutan aorta, atau tumor pada ginjal yang menyebabkan produksi hormon berlebihan yang mempunyai efek gangguan pada regulasi tekanan darah. Nah, hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya disebut hipertensi esensial. Hipertensi juga memiliki tekanan darah yang dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni curah jantung, yang merupakan hasil kali denyut jantung dan isi sekuncup jantung. Besar isi sekuncup ditentukan oleh kekuatan kontraksi otot jantung dan volume darah yang kembali ke jantung. Yang kedua itu ada resistensi perifer, yang merupakan gabungan tekanan otot polos, arteri, dan viskositas darah. Resistansi disebabkan oleh berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah akibat adanya aterosklerosis yang terjadi akibat meningkatnya usia atau karena adanya pengendapan. Jadi, hipertensi juga memiliki tekanan darah yang terbagi menjadi 2, yakni tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Nah, tekanan darah sistolik ini adalah tekanan darah yang terjadi pada saat jantung berkontraksi. Tekanan ini selalu lebih besar dari tekanan distolik. Kalau tekanan diastolik yaitu tekanan darah yang terjadi saat jantung berelaksasi atau mengembang. Adapun juga faktor lain penyebab hipertensi, yaitu yang pertama ada garam dan ion Na+. Garam dan ion Na bersifat retensi air sehingga memperbesar volume darah dan memperkuat noradrenalin yang memperkuat vasokonstriksi. Yang kedua itu ada asam glisirizat. Nah, asam glisirizat ini terkandung dalam sukus, dapat menaikkan tekanan darah pada orang tertentu. Yang ketiga ada hormon estrogen dalam pil KB. Hal ini dikarenakan hormon ini bersifat menahan air dan garam, demikian juga hormon androgen. Yang keempat ada stres. Yang keempat itu ada stres atau ketegangan emosional mengakibatkan pelepasan hormon adrenalin yang bersifat vasokonstriktif. Dan yang kelima itu ada kehamilan. Mekanisme hipertensi ini serupa dengan proses di ginjal bila uterus diregangkan terlampau banyak oleh janin dan kurang menerima darah. Maka akan dilepaskannya zat-zat yang akan meningkatkan tekanan darah. Nah, jadi hipertensi ini juga memiliki gejala. Nah, gejala yang khas dari hipertensi ini tidak ada. Penderita juga kadang-kadang hanya merasa nyeri kepala di pagi hari sebelum bangun tidur, tetapi setelah bangun tidur, nyeri akan hilang. Hipertensi juga memiliki jenis yang berdasarkan etiologi. Yang pertama itu ada hipertensi esensial atau hipertensi primer, dan yang kedua itu ada hipertensi sekunder. Hipertensi esensial atau hipertensi primer disebut juga sebagai hipertensi idiopatik, yaitu hipertensi yang tidak jelas penyebabnya. Sekitar 90% dari kasus hipertensi merupakan hipertensi jenis ini. Faktor yang mempengaruhinya antara lain usia, jenis kelamin, riwayat merokok, kolesterol, berat badan, dan aktivitas renin plasma. Hipertensi sekunder. Nah, yang kedua hipertensi sekunder. Prevalensi hipertensi ini hanya 6-8% dari seluruh penderita hipertensi. Hipertensi sekunder disebabkan oleh penyakit, obat, dan lain-lain.
Hipertensi yang disebabkan oleh penyakit ginjal disebut hipertensi renal, sedangkan yang disebabkan oleh penyakit endokrin disebut hipertensi endokrin. Obat-obat yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain hormon kontrasepsi, hormon kortikosteroid, dan antidepresan. Nah, hipertensi juga memiliki cara pencegahan hipertensi. Nah, yang pertama itu ada menurunkan berat badan, yang kedua itu ada istirahat yang cukup, yang ketiga tidak merokok dan mengurangi kopi, yang keempat diet garam, yang kelima mengurangi alkohol. Tekanan darah memiliki 4 macam, yaitu RAS, renin, AC, dan angiostensin 2. Pengobatan hipertensi juga memiliki 4 tahap. Tahap yang pertama itu dengan satu obat diuretik tiazid atau penyakit B dengan dosis kecil, kemudian dosis dinaikkan secara bertahap. Tahap kedua dengan kombinasi 2 obat diuretik tiazid dan penyekat A atau penyekat B. Tahap ketiga dengan kombinasi 3 obat diuretik tiazid dan penyekat B dan vasodilator, biasanya hidralazin atau penghambat AC. Tahap keempat itu dengan kombinasi 4 obat diuretik tiazid dan penyekat B dan vasodilator atau guanetidin atau penghambat AC. Penggolongan antihipertensi ini yaitu tekanan darah yang ditentukan oleh volume jantung per menit dan daya tahan dinding arteriol yang dapat ditentukan. Nah, dia juga memiliki rumus. Rumusnya itu TD sama dengan FM dikali DTP. Keterangannya itu TD adalah tekanan darah, FM volume menit jantung, dan DTP itu daya tahan perifer. Dari rumus di atas, tekanan darah dapat diturunkan dengan mengurangi FM atau DTP. Obat antihipertensi bekerja dengan prinsip tersebut. Penurunan FM dilakukan dengan blokade reseptor B jantung dan dengan mengecilkan volume darah oleh diuretik. Penurunan DTP diatur oleh faktor yang bekerja melalui susunan saraf sentral maupun perifer. Penurunan DTP diatur oleh faktor yang bekerja melalui susunan saraf sentral maupun perifer, sedangkan zat vasodilator bekerja langsung terhadap perifer di luar sistem adregenik. Antihipertensi berdasarkan farmakologisnya dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, zat penekan SSP. Yang kedua, zat penekan sistem adregenik perifer. Yang ketiga, zat diuresis. Yang keempat, zat vasodilator. Yang kelima, zat antagonis kalsium. Yang keenam, zat penghambat AC. Efek samping antihipertensi ini yaitu seperti hidung tersumbat karena vasodilator mukosa, mulut kering, rasa letih dan lesu, gangguan lambung usus atau mual diare, gangguan penglihatan dan bradikardia, kecuali hidralazin yang justru mengakibatkan takikardia. Waktu minum obat ini sebaiknya pagi hari setelah makan, sebab tekanan darah paling tinggi terjadi pagi hari. Dosis pemberian obat maupun penghentian sebaiknya berangsur-angsur atau tapering off untuk menghindari penurunan dan kenaikan tekanan darah tinggi secara drastis. Adapun juga golongan spesialit obat antihipertensi itu ada 9. Yang pertama, nama generik captopril, nama dagang Capoten, sediaan tablet 12,5 mg, 25 mg, dan 50 mg. Nama pabrik Bristol Myers. Yang kedua, nama generik klonidin, nama dagang Catapres, sediaan injeksi 0,15 mg atau mili, tablet 0,075 mg dan 0,15 mg. Nama pabrik Boehringer Ingelheim. Yang ketiga, nama generik metildopa, nama dagang Dopamed, sediaan tablet 250 mg, nama pabrik Alparma. Yang keempat, nama generik Labetolol, nama dagang Trandate, sediaan tablet 50 mg dan 100 mg, nama pabrik GlaxoSmithKline,
Yang kelima, nama generiknya atenolol, nama dagang beta blok internolol, sediaan tablet 50 mg dan 100 mg, nama pabrik Kalbe Pharma Interbat. Yang keenam, nama generik atenolol dan chlorthalidone, nama dagang Tenoretic, sediaan tiap tablet atenolol 50 mg dan chlorthalidone 25 mg, nama pabrik AstraZeneca. Yang ketujuh, nama generiknya Reserpin dan Hydralazine, nama dagangnya Ser APS, sediaan tiap tablet Reserpin 0,1 mg dan Hydralazine HCl 25 mg, nama pabrik Novartis. Yang kedelapan, nama generik Prazosin HCl, nama dagang Minipres, sediaan tablet 1 mg dan 2 mg, nama pabrik Pfizer. Yang kesembilan, nama generik Reserpin, nama dagang Serpasil dan Resepin, sediaan tablet 0,25 mg dan 0,1 mg, nama pabrik Novartis Soho. Diuretik adalah zat yang dapat memperbanyak pengeluaran urin atau diuresis akibat pengaruh langsung terhadap ginjal. Zat lain yang juga menyebabkan diuresis tetapi tidak mempengaruhi ginjal secara langsung adalah ada 3. Yang pertama, obat yang memperkuat kontraksi jantung, misalnya digitalis dan theophylline. Yang kedua, zat yang memperbesar volume darah seperti plasma dan dextran. Yang ketiga itu zat yang menghambat sekresi hormon antidiuretik, misalnya air, alkohol, dan larutan hipotonik. Adapun juga fungsi ginjal adalah memelihara kemurnian darah dengan mengeluarkan semua zat asing dan metabolisme dalam darah. Selain itu, ginjal juga berperan dalam memelihara homeostatis, yaitu keseimbangan dinamis antara cairan intraseluler dan ekstraseluler, serta memelihara volume total dan susunan cairan ekstrasel. Adapun juga proses diuresis yang dimulai dengan filtrasi yang terjadi di glomerulus yang hasilnya berupa ultrafiltrat atau mengandung air dan elektrolit. Ditampung pada kapsul Bowman yang terdapat pada sekeliling glomerulus, kemudian ultrafiltrat tersebut disalurkan di kandung kemih dengan melintasi saluran-saluran seperti tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan saluran pengumpul atau ductus colligens. Pada tiap saluran dilewati terjadi reabsorpsi zat tertentu. Adapun juga mekanisme kerja diuretik itu ada 4. Yang pertama itu pada tubulus proksimal, di sini 70% ultrafiltrat diserap kembali. Yang kedua, pada lengkung Henle atau Henle's loop, di sini 20% ion Cl diangkut secara aktif ke dalam sel tubuh dan disusul secara pasif oleh ion Na+. Yang ketiga, pada tubulus distal bagian depan. Yang ketiga itu pada tubulus distal di bagian depan ujung lengkung. Yang keempat, pada tubulus distal bagian belakang. Nah, adapun juga penggolongan diuretik dibagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama itu diuretik dengan kerja umum, dan yang golongan kedua itu diuretik dengan kerja khusus. Nah, diuretik dengan kerja umum ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu berdaya kerja kuat atau diuretik loop, yang kedua berdaya kerja sedang atau saluretik, dan yang ketiga berdaya kerja lemah atau diuretik hemat kalium. Diuretik dengan kerja khusus itu dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu diuretik osmotik, yang kelompok kedua itu perintang karboan hidrase. Adapun juga penggunaan dari diuretik itu ada 4. Yang pertama itu edema, yang kedua hipertensi, dan yang ketiga diabetes, dan yang keempat batu ginjal.
Nah, edema itu adalah suatu keadaan kelebihan air di jaringan, misalnya pada dekompensasi jantung setelah infraks saat sirkulasi darah tidak berlangsung sempurna lagi dan air tertimbun di paru-paru. Nah, hipertensi itu untuk mengurangi volume darah agar tekanan menurun. Diabetes itu insipidus produksi air kemih berlebihan dalam air. Hal ini diuretik justru mengulangi poliurea. Yang keempat itu batu ginjal itu untuk membantu mengeluarkan endapan kristal dari ginjal dan saluran kemih. Adapun juga efek samping diuretik itu ada 5. Yang pertama itu hipokalemia, yang kedua itu hiporerusemia, dan yang ketiga itu hiperlipidemia, dan yang keempat itu hipotermia, dan yang kelima gangguan lambung usus. Nah, adapun juga golongan spesialit obat diuretik itu ada 7 golongan. Golongan yang pertama itu nama generiknya spironolakton, nama dagangnya spironolakton dan letonal, sediaan tablet 25 mg dan tablet 25 mg perbanding 100 mg. Nama pabrik Papros Otto, dan yang kedua nama generik hidroklortiazid, nama dagang tenazid dan kapozid, sediaan tablet 25 mg dan tablet 12,5 mg, nama pabrik Kombipar dan Bristol Myers. Yang ketiga nama generik clortalidon, nama dagang Hygroton, sediaan tablet 50 mg dan nama pabrik Novartis. Yang keempat nama generik furosemide, nama dagang furosemid, Lasix dan Impugan, sediaan tablet 40 mg, nama pabrik Kimia Farma, Aventis dan Dumex. Yang kelima nama generik acetazolamid, nama dagang Diamox, sediaan tidak diketahui, nama pabrik Laderland. Dan yang keenam nama generik atenolol dan clortalidon, nama dagang Tenoret, sediaan atenolol 100 mg. Yang keenam nama generik atenolol dan clortalidon, nama dagang Tenoret, sediaan atenolol 100 mg dan clortalidon 25 mg, nama pabrik AstraZeneca. Yang ketujuh nama generik Manitol, nama dagang Manitol, sediaan infus 1 liter dan nama pabrik Otsuka. Vasodilator, biasa disebut sebagai aterosklerosis, adalah gangguan arteri yang paling sering terjadi ketika pembuluh arteri menyempit dan kelenturannya menghilang. Penyempitan ini menimbulkan iskemia, yaitu keadaan kekurangan darah dalam jaringan yang terjadi pada jantung, maka terjadi angina pectoris, dan juga terjadi pada otak, maka terjadi kemunduran inteligensi atau demensia. Adapun juga penggolongan vasodilator ada 5 penggolongan. Yang pertama itu ada penyekat A, yang kedua B atau adrenergik, yang ketiga antagonis kalsium, dan yang keempat derivat nikotinat, yang kelima obat-obat lain. Adapun juga faktor resiko gangguan pembuluh perifer, yaitu ada 4 faktor. Faktor yang pertama itu riwayat merokok, faktor yang kedua diabetes, faktor yang ketiga kolesterol tinggi, dan yang faktor yang keempat itu hipertensi. Adapun juga efek samping dari vasodilatasi. Nah, efek sampingnya ini ada 3. Yang pertama itu penurunan tekanan darah atau hipotensi, yaitu dengan gejala pusing dan nyeri kepala berdenyut-denyut. Yang kedua itu takikardia reflektoris atau frekuensi jantung akibat aksi balasan, dengan gejala debar jantung, perasaan panas pada muka, flushing atau dan gatal-gatal. Yang ketiga itu gangguan lambung usus seperti mual dan muntah-muntah. Nah, vasodilator juga dapat memperbaiki kekentalan darah dengan mencegah pembekuan eritrosit dan memperbaiki bentuk eritrosit agar dapat memasuk kapiler kecil, misalnya bulflomedil, isoxsuprin, benziklan, siklandelat, dan petoksifilin. Adapun juga
Golongan spesialit obat vasodilator ada 6 golongan. Golongan yang pertama, nama generik Buflomedil, nama dagang Loftilil, sediaan tablet 150 mg, nama pabrik Abbott. Dan yang kedua, nama generik Pentoxifilin, nama dagang Trental, sediaan tablet 400 mg dan injeksi 100 mg atau 5 mili, nama pabrik Aventis. Yang ketiga, nama generik Isoxsuprin, nama dagang Dufadilan, sediaan tablet 20 mg dan injeksi 5 mg atau mili, nama pabrik Solvay atau Kimia Farma. Dan yang keempat, nama generiknya Codergokin, nama dagang Hidergin, sediaan tablet 1 mg, 4,5 mg, injeksi 0,3 mg atau mili, dan kapsul 100 mg, nama pabrik Novartis. Yang kelima, nama generik Tocopherol Nicotinat, nama dagang Enico, sediaan kapsul 100 mg, nama pabrik Eisai. Dan yang keenam, nama generik Ekstrak Ginkgo biloba, nama dagang Tebokan, sediaan tablet 40 mg dan 120 mg, nama pabrik Parpros.